wabarakatuh. Saya Rahma Septia. Kali ini saya ingin mewawancarai saudari. Perkenalkan, nama saya Haura Majidah. Saya dari SMK Negeri 4 Banjarmasin. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apakah Anda konsisten dalam memegang pendirian atau pendapat Anda? Biasanya saya konsisten. Apakah Anda cepat atau lambat dalam mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan? Biasanya cepat. Apakah Anda tipe orang yang mudah tersinggung, marah, sedih, atau putus asa? Biasanya tidak, netral. Apakah Anda mau menerima resiko dari tindakan yang Anda lakukan? Saya terima. Bagaimana sifat pribadi Anda? Apakah lebih terbuka atau tertutup? Biasanya tergantung orangnya. Tergantung. Kemudian, apakah Anda bisa menerima keadaan fisik Anda sendiri? Bisa. Apakah Anda sudah mencapai kemandirian emosional? Tidak ketergantungan dengan orang lain? Masih kurang. Masih tergantung dengan orang masih. lain. Bagaimana kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain? Apakah Anda mudah bergaul dengan orang lain? Biasanya sih bisa. Mudah bergaul ya? Mudah bergaul. Apakah Anda seringkali berperilaku seperti tokoh ideal atau tokoh idola Anda? Tidak, biasanya netral kayak diri saya sendiri aja gitu. Apakah Anda percaya dengan kemampuan yang Anda miliki? Iya, saya percaya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pertumbuhan fisik Anda sekarang? Apakah mulai nampak pertumbuhan rambut, ketiak, tinggi badan, berat badan? Biasanya pertumbuhannya ada dari tumbuhnya bulu-bulu halus, dari bagian-bagian ketiak. Jadi sudah mulai nampak ya. Kemudian bagaimana perkembangan sosial emosional Anda? Apakah Anda seringkali meluapkan emosi Anda atau bisa mengontrol emosi Anda? Terkadang bisa ngontrol, terkadang bisa juga kelepasan. Jadi tergantung ya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana perkembangan kognitif Anda sekarang? Apakah di masa remaja sekarang ini proses berpikir Anda lebih tinggi atau lebih kompleks? Biasanya lebih kompleks. Baik, berdasarkan hasil observasi dan wawancara tadi dapat kita lihat bahwa perkembangan dan pertumbuhan siswa tersebut sudah mulai sesuai dengan tahapan usianya. Haura yang berumur 15 tahun, ini anak sudah mulai masuk ke dalam tahapan kedua, perkembangan remaja, yaitu fase middle atau pertengahan. Pada aspek karakteristik kepribadiannya, yaitu pada karakter di mana konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat, kemudian temperamennya, yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Lalu sikapnya, stabilitas emosinya, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Selanjutnya, responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Kemudian sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Kita lihat dari wawancara tadi, perkembangan kepribadian anak itu sudah hampir sesuai dengan tahapan usianya, di mana yang terjadi pada remaja di usia 15 tahun ini adalah lebih percaya diri. Seperti pada Haura tadi, dia sudah bisa konsisten dalam memegang pendirian atau pendapatnya, karena dia percaya diri bahwa dia bisa sehingga dia konsisten. Tidak hanya itu saja, remaja pada umur 15 tahun ini lebih bisa menghadapi tekanan. Sama seperti Haura tadi, dia mampu menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Kemudian masa remaja ini sering dikaitkan dengan emosi yang tidak stabil.
Pada masa remaja tersebut, remaja akan mudah tersinggung, marah, sedih, namun pada Haura tidak. Dia tidak mudah tersinggung, marah, ataupun sedih. Artinya, Haura sudah mengalami kematangan emosi dalam hal ini, walaupun sebenarnya pada tahapan usianya ini emosinya tidak stabil, tetapi pada Haura dia sudah mencapai kematangan emosi. Kemudian pada tugas-tugas perkembangan yang harus dia lalui dan perankan saat ini yaitu menerima fisiknya sendiri, mencapai kemandirian emosional dari orang tua, ataupun figur-figur yang mempunyai otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya, serta menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Nah, perkembangan Haura ini sudah hampir sesuai dengan tahapan usianya. Hanya saja Haura ini masih belum mencapai kemandirian emosional, dalam artian Haura masih ketergantungan dengan orang lain atau orang tua. Karena remaja ini kan adalah usia transisi, di mana seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan itu. Nah, mungkin saja Haura ini masih belum terlepas dari masa kanak-kanaknya. Kemudian, pada pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, ini sudah sesuai, di mana masa remaja ini memang sudah mulai nampak pertumbuhan rambut, bulu halus pada ketiak, bertambahnya berat badan, tinggi badan, perubahan lekuk tubuh, dan lainnya. Kemudian pada perkembangan sosial emosinya ini sudah sesuai dengan tahapan usia Haura, karena pada masa remaja ini muncul emosi yang berbeda jika dibandingkan dengan masa anak-anak maupun orang dewasa. Pada masa remaja kan sering dikaitkan dengan emosi yang tidak stabil. Remaja akan mengalami perubahan hormon dan perkembangan fisik yang dapat membuatnya menjadi labil secara emosi, di mana hal ini sama seperti yang dialami oleh Haura. Kemudian pada perkembangan kognitifnya, ini sudah sesuai, di mana perkembangan kognitif anak di masa remaja pertengahan itu memiliki beberapa pengalaman dalam menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks. Nah, jadi begitulah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada salah satu siswa yang bernama Haura. Dapat disimpulkan bahwa masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Pada masa ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi baik dari kepribadian, fisik, sosial emosi, dan kognitif, serta ada tugas-tugas perkembangan yang harus mereka lalui dan perankan saat ini. Pertumbuhan dan perkembangan remaja ini sangat penting, dan tentunya peran dan upaya orang tua masih dibutuhkan untuk mengoptimalkan perkembangan remaja, sehingga dapat mencapai tugas perkembangan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.